Mbak, hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel YouTube aku, Elsa Febriani. Udah ya. Oke, jadi di video kali ini aku mau bercerita lagi tentang jerawat lagi. Tapi cerita kali ini itu bukan cerita aku pribadi, tapi aku juga mengalaminya gitu. Nanti aku bakal cerita kalau misalkan aku udah sembuh. Sesuai judulnya, jadi di video kali ini tuh aku mau cerita tentang orang yang berhasil sembuh gara-gara diet gula selama 3 minggu guys. Nah terus dia itu mukanya jadi berkurang banget jerawatnya gara-gara dia membatasi konsumsi gula. Jadi sebelum aku lanjutin video kali ini, aku mau ngasih tahu dulu kenapa gula itu sangat berpengaruh sama jerawat. Kalian lihat TikTok aku yang ini ya. Bener gak sih makanan manis itu bisa bikin jerawatan? Menurut penelitian, makanan manis itu benar guys, bisa menimbulkan jerawatan. Jadi gini guys, apabila indeks glikemik kita naik, maka insulin level kita juga akan naik. Nah, insulin level lah yang bakal mempengaruhi produksi hormon kita guys. Makanya saat hormon kita terganggu, sedangkan produksi minyak kita berlebih, bakal menyumbat pori-pori dan itulah yang menjadikan jerawat. Nah, makanya buat kalian dari sekarang jangan terlalu banyak makan manis ya kalau punya jerawat kayak aku gini. Buat kalian yang jerawat hormonal, jerawatnya itu adalah jerawat hormon atau bawaan gen atau bawaan lahir. Nggak gitu, maksudnya tuh bawaan orang tua gitu. Nah, ini tuh bagus banget, ini tuh efektif banget sesuai apa yang udah orang ini ceritain gitu. Dan aku pun udah ngalamin ini dan emang beneran ngaruh. Nah, sebelum masuk ke videonya, aku mau skin check dulu. Nah, jadi ini kondisi kulit aku sekarang. Apa ya guys, dibilang udah bersih lumayan tuh dari yang dulu. Oke, daripada kebanyakan cincong, langsung saja kita mulai. Pengalaman kali ini dibawa oleh Nadila Dara. Nadila Dara adalah seorang perempuan yang punya jerawat hormonal bawaan orang tua, atau bisa dibilang ya hormonal lah ya guys. Nah, kalau kalian tahu jerawat hormonal tuh bener-bener susah untuk dihilangin. Kayak aku aja deh, kalian ngeliat aku tuh mukanya nggak sembuh-sembuh. Karena apa? Karena emang aku tuh adalah jerawat yang keturunan gitu. Dan keluarga besar aku rata-rata orangnya berjerawat semua gitu guys. Jadi otomatis aku jadi ikutan jerawatan gitu. Termasuk adik aku, dia juga jerawatan. Nanti kapan-kapan aku bikin video sama dia ya, oke? Nih guys, repotnya jerawat hormonal itu nggak cuma harus skincare aja. Jadi repotnya itu kita tuh juga harus diet gitu guys. Tapi kalau misalkan kalian itu udah skincare udah bener, tapi kalian itu masih nggak ngejaga makan, apalagi kalian masih suka makan minyak-minyak dan manis-manis, otomatis tuh jerawat nggak bakal hilang. Begitu. Jadi Nadila Dara ini terinspirasi dari blogger asal Amerika Serikat yang dia itu juga breakout parah. Terus dia melakukan low glycemic index diet. Itu tuh membawa pengaruh signifikan sama jerawatnya si orang dari Amerika Serikat ini. Nah, akhirnya si Nadila ini langsung kayak, apa gue coba aja kali ya? Nah, langsung lah dia mencoba gitu guys. Aku bakal langsung ngebahas gimana proses dia di minggu pertama. Di minggu pertama ini, Nadila Dara itu nggak langsung meng-cut atau memotong asupan gula yang harus dia makan langsung free gitu. Jadi dia tuh memotong sedikit demi sedikit dulu. Jadi dia tuh nggak benar-benar 100% buat motong si gula yang masuk ke dalam badan dia. Dia masih mengurangi gula tambahan. Kayak udah nggak pernah minum teh atau kopi lagi dengan gula. Terus dia juga udah nggak makan kue-kuean gitu. Dan menurut dia ini adalah saat-saat tersulit karena dia tuh bener-bener susah banget nahan yang namanya makanan manis, karena biasanya dia tuh suka manis gitu guys. Oke, untuk sarapan dia itu cuma makan roti gandum plus alpukat atau mentega. Biasanya hampir setiap hari itu dia makan roti bakar dengan selai coklat. Makan siangnya itu dia bebas, terus makan malamnya itu bebas tanpa nasi. Menurut dia ini tuh emang terlihat gampang, tapi ternyata ini tuh cukup menantang guys buat orang-orang yang hobi ngemil. Terutama si Nadila ini, dia itu mencoba untuk mendisiplinkan dirinya sendiri. Dan ketika
teman-temannya itu makan kan di kantor. Nah dia tuh kayak nahan kan, itu tuh kayak ada kepuasan dirinya sendiri gitu, kayak gila sih gue berhasil nahan gitu. Padahal ini sebenarnya ngiler-ngiler dikit ada lah. Nah di hari Jumat minggu pertama, entah kenapa si Nadila nih kayak pengen banget makan manis gitu. Dia tuh kayak bener-bener pengen banget makan manis, kayak pokoknya gue makan manis gitu. Dan dia tuh akhirnya nyari cara gimana nih biar gue bisa makan manis kayak gitu. Akhirnya si Nadila nih nyerah guys. Dia itu memesan smoothies bawol. Tapi dia mikir kan kayak lumayan lah smoothies bawol daripada dia harus makan martabak atau makan coklat. Nah manis dari smoothies bawol ini dia dapetin dari madu sama granola, bukan gula ya guys. Dan di hari minggunya dia itu makan serabi, itu untuk cheat day-nya guys. Jadi jangan di skip video ini karena aku bakal ngasih tahu fotonya si Nadila ini setelah dia melakukan diet gula selama 3 minggu. Di minggu kedua, si Nadila ini sudah lumayan bisa mengontrol gula yang masuk ke dalam badan dia, mengontrol nafsu makannya dia yang manis-manis itu. Nah, kebetulan di minggu kedua ini dia itu ada jalan-jalan, sempat liputan keluar kota gitu. Jadi tuh dia sibuk banget guys. Jadi dia tuh nggak sempat buat mikirin cemilan-cemilan apa nih yang bakal gue makan gitu guys. Diet di minggu kedua ini dietnya bisa dibilang sukses karena dia itu nggak ada waktu buat nyemil. Tapi di akhir minggu kedua ngerasa kram di bawah perut. Jadi tandanya itu tuh dia tuh mau head guys. Nah di minggu ketiga nih lah datanglah haid guys. Si Nadila ini biasanya tuh dia dapat 6 jerawat minimal gitu buat di muka-muka dia. Dia tuh udah agak was-was kan karena namanya head tuh pasti bikin muka gue tuh hancur seancur-ancurnya gitu. Dan jerawat itu tuh bikin si mukanya si Nadila ini kayak masa-masa buruk di kulitnya si Nadila ini guys. Jerawat Nadila ini bisa keluar sampai di pipi kanan, pipi kiri, rahang, dan juga dagu. Ada beruntusan-buntusan juga sampai leher segala. Nah, di minggu kedua diet gula ini, jerawat yang keluar di muka Nadila muncul di daerah dagu, dahi, dan leher. Karena itu tuh efek capean dia traveling juga. Tapi si Nadila ini udah cukup siap lah buat nerima si jerawat-jerawat PMS ini guys. Tapi ternyata si Nadila ini dikejutkan sama dampak yang ada di muka dia. Entah kenapa kulitnya tuh ngerasa kayak nggak semarah kayak biasanya gitu. Biasanya kulitnya itu tambah berminyak, jerawatnya tambah banyak, dan mukanya tuh merah. Tapi jerawat yang muncul kali ini tuh cuman 3. Dan dia ngerasa kulit dia itu terlihat lebih cerah dan lebih kenyal juga. Di permukaan kulit dia itu hanya terdapat bekas-bekas jerawat, tapi nggak ada jerawatnya guys. Nggak ada jerawat yang muncul. Biasanya tuh di kulit kayak ada dalamnya tuh kayak ada jerawat yang belum bisa keluar gitu loh. Nah ini adalah foto si Nadila pas jerawat PMS tuh lagi parah-parahnya kayak gini. Nah ini adalah foto Nadila pas nggak pakai foundation. Menurut Nadila, diet gula ini lumayan efektif untuk kulit dia. Dia ngerasa kayak gue sih realistis aja gitu ngurangin gula perlahan-lahan, jadi nggak langsung ngurangin drastis guys, karena dia itu emang bener-bener pengen cari pola diet yang pas. Karena takutnya kalau misalkan kayak ekstrim di awal-awal tuh kayak nanti di akhir-akhir tuh kalian gak bisa konsisten. Menurut Nadila, jadi pesannya dari Nadila ini, kalau buat kalian yang pengen coba diet gula ini, kalian bisa coba dengan kadar gula yang turunin pelan-pelan dulu. Jangan langsung turunin brek abis, karena itu tuh bisa bikin badan kalian tuh kayak ngerasa kaget gitu guys. Yang biasa dikasih gula banyak jadi kayak ih mana nih gula gue gitu. Kuncinya kalian tuh harus bisa tahan untuk ngelihat makanan-makanan manis. Kalian tuh harus bisa tahan untuk gak kepancing sama makanan-makanan yang orang makan. Ngiler di awal itu wajar banget, tapi lama-lama kita tuh bakal terbiasa supaya kita tuh mikir ke depan gitu. Jadi kayak di depan tuh kalian bayangin kulit kalian tuh lagi bersih gitu pas sudah masa depan gitu kan. Terus kalian bayangin deh tuh, ih depan kulit gue udah bersih nih, pokoknya gue harus konsisten gitu. Nah begitu guys kunci diet dari aku, asik. Nah jadi segitu aja cerita dari aku tentang yang bisa menghilangkan jerawat dia yang parah banget itu dengan diet selama 3 minggu. Thanks buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa buat klik like video aku, komen dan share video aku sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga buat subscribe channel YouTube aku supaya kalian bisa tahu kapan aku upload. Dadah!